Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah. Siang ini kita bisa bertemu kembali, sudah melakukan kewajiban kita sholat zuhur, lalu kita luangkan sebagian waktu kita untuk kita lanjutkan kajian kita kemarin, yang mana pembahasan kita kemarin adalah tentang syarat tayamum, syurutut tayamum, ya. Syarat tayamum diantaranya harus dengan debu. Kemudian sudah kita bahas debunya itu juga ada syarat-syaratnya, ya. Kemudian termasuk syarat tayamum kita harus menuju kepada debu, bukan debu yang datangin kita. Kemudian kita harus mengambil debu itu dengan 2 kali pengambilan. Yang ketiga, ya, harus menghilangkan najis terlebih dahulu, ya. Yang keempat, yang kelima, ya, mencari kiblat terlebih dahulu menurut sebagian ulama. Yang keenam, tayamum itu harus setelah masuk waktu, ya. Yang ketujuh, apabila bertayamum maka diwajibkan tayamum setiap mengerjakan yang fardu, harus diulang. Nah, itu sudah kita bahas kemarin, ya. Pembahasan kita di siang hari ini adalah lanjutannya, yaitu furudut tayamum wa sunnah. Fardu-fardunya tayamum dan sunnah-sunnahnya tayamum. Nah, kalau dalam wudu, fardunya wudu itu ada 6, ya, yaitu niat, ya. Yang kedua membasuh wajah berbarengan dengan niat. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki. Yang keenam tertib. Ini wudu, ya. Jadi anggota wudu itu ada 4: muka, tangan, kaki, dan kepala dan kaki. Sedangkan tayamum fardunya ada 5, ya. Furudut tayamum khamsatun, fardunya tayamum khamsatun, ada 5, ya. Yang pertama naqlut turab, memindahkan debu, ya. Debu dari mana? Min ayyi makanin, dari mana saja. Ya, mau ambil debu di tembok, di karpet, ya, di mobil, di mana aja, ya, di badan orang, boleh. Yang penting ada debunya, ya. Di patung ada debunya, boleh, ya. Ini syarat apa? Rukun yang pertama, fardu yang pertama, harus memindahkan debu, ya. Kemudian suratul qasdi dunan naqli, ya. Nah, terkadang kita ini kan kemarin udah kita bahas syarat tayamum itu harus kita yang mendatangi debu, bukan debu datangi kita. Seandainya, ya, kita memang sengaja ingin mendapatkan debu tapi tidak ada gerakan untuk memindahkan debu, maka tayamum tidak sah. Contohnya gimana? Idza waqafa fi mahabbir rih wa qasada turab li tayammum fala yasih tayammum bi'adami naql. Apabila kita berdiri di lubang angin, ya, kemudian angin berhembus membawa debu, ya, kita nungguin aja udah. Dan kita sengaja nih nungguin debu, tujuannya supaya muka kita kena debu, jadi nggak usah repot-repot ngambil debu lagi, ya. Ini debunya pada kita, dan kita memang sengaja, ya, ingin mendapatkan debu, tapi tidak ada gerakan kita untuk memindahkan debu itu, ya, ke wajah kita. Ini tidak sah tayamum. Harus kita yang ngambil debu itu, kita pindahkan ke wajah kita. Nah, kecuali caranya misalnya Bapak ketika debu berterbangan, ya, Bapak taruh tangan begini, angin banyak nih, kita merebak, ya, tangan kita giniin, debu baru nempel, nah, kita pindah ke muka kita, itu boleh, ya, karena kita sengaja mengambil debu. Tapi kalau Bapak diem aja, cuma begini-gini doang ada debu, ya, ini nggak sah, karena tidak ada gerakan memindahkan debu. Jelas kira-kira? Jelas, ya? Atau sama kebalikannya, ada
perpindahan debu, tapi kita nggak ada tujuan mengambil debu. Mindahinnya ada, tapi tujuannya nggak ada. Contohnya gimana? Idza yammamahu ghairuhu bi ghairi idzni. Apabila orang lain bertayamum untuk dia tanpa izin kita. Kita bos, ya, punya karyawan, punya buah, ya. Karyawannya ngelihat, bos, gue kayak pengen untuk ada air, pasti dia pengen tayamum, ya. Karena dia jadi muka, tanpa disuruh, dia ambil debu sendiri. Bos, dia bos, ya, langsung dipakai bawahnya. Apa nih? Bos, tenang aja bos, tayamum bos. Gimana nih? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena walaupun memindahkan debu, tapi tayamum dia nggak ada izin. Karena berarti nggak ada tujuan untuk tayamum. Kecuali nanya dulu, bos mau tayamum? Ya, udah bos tenang aja. Ya, saya ambil debu. Ntar bos nyata tayamum, oh silakan. Nah itu boleh. Atau misalnya orang lagi sakit, nggak bisa bangun, udah saya tayamum, izinin nggak? Ya saya izinin. Nah, itu boleh sah. Cuma kalau yang pengen tayamum nggak ngizinin, ente futul aja gitu, ya, main taruh-taruh aja debu di muka dia, ini tidak sah tayamumnya. Ya, kenapa? Karena walaupun ada perpindahan debu, tapi tidak ada niat untuk memindahkan debu, ya. Atau misalnya awlatha wajhahu wa yadayhi biturab dunal qasdi. Atau dia melumurkan mukanya dan tangannya dengan debu, tapi dia nggak niat tayamum. Ini juga nggak ada sah tayamum. Ambil debu, ambil debu semua, tapi nggak niat tayamum. Nah, walaupun dia mindahin sendiri, tapi dia nggak niat tayamum, maka tidak sah. Jadi harus berbarengan nih antara mindahin dengan niat, gitu ya. Ini yang pertama. Jadi harus ada perpindahan, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, suratul naqli min yadin ila yad. Terkadang memindahkan debu itu bisa dari tangan ke wajah, ya. Bisa juga dari wajah ke tangan. Kan yang umumnya kita ngambil di mana-mana debu, kita taruh. Itu biasa. Tapi bisa juga, ya, ente memindahkan debu dari tangan ente ke wajah. Contoh, ente ke bangunan, ya. Selesai kerja, tangan debu semua. Ya. Wah, pengen sholat, ada debu, nggak ada air nih. Saya mau tanya mau. Pikir-pikir daripada jalan-jalan debu ribet, lihat tangan debu semua. Ya, udah saya ambil debu sini, ya. Pindahin. Sah nggak? Sah. Ya, karena debu yang ada di tangan ini belum bekas, masih debu baru, ya. Tapi ketika dia ingin basuh tangan, ya, nggak boleh ngambil yang tadi. Saya balikin lagi, taruh sini lagi, nggak sah karena syarat kemarin debunya tidak boleh bekas. Jelas ya? Nah, ini. Tapi kalau seandainya dia ngambil debu nih, ditaruh di wajah, nah, selesai kan? Kemudian datang angin, dia kena debu lagi mukanya, debu baru nih, diambil lagi, taruh di tangannya, sah nggak? Sah, karena debu yang ini bukan debu yang lama, tapi debu baru. Jelas kira-kira ya? Nah, ini seandainya kita mengambil debu dari tubuh kita sendiri, sah nggak? Sah. Atau badan kita berdebu, ya, kita ambil aja deh. Terus ini ambil, sah nggak? Sah, nggak masalah. Jadi boleh ambil debu dari mana saja. Bahkan dikatakan boleh mengambil debu dari anjing sekalipun, asalkan anjingnya kering. Ya, karena kalau benda kering ketemu najis kering, ini tidak dihukumi kena najis nggak? Ya, contoh tangan kita kering, megang tai cicak kering, najis nggak tangan kita? Nggak najis. Ya, tapi kalau salah satunya basah, tangan kita basah, megang tai cicak kering, maka dihukumi mutan najis, tangan kita terkena najis. Ya. Nah, sekarang ada anjing nggak bisa main debu, main di tanah, dia banyak mati, pengen tayamum, pegang anjing, ya, ambil sini. Nah, boleh nggak? Boleh, asalkan bulu anjing itu kering, debunya kan kering. Tapi kalau anjing itu basah, ada debunya, nanti ambil, ya udah, muka itu mutan najis semua, kena najis semuanya, karena debunya itu mutan najis, dihukumi kena najis. Jelas kira-kira? Ya. Jadi syarat fardu pertama tayamum harus niat, harus memindahkan debu, ya. Yang kedua fardunya an-niyah, harus niat. Nah, kayak Nabi kan mengatakan innamal a'malu bin niat, segala sesuatu tergantung niatnya. Ya, niat ini bisa membedakan yang wajib dengan yang sunnah. Niat ini bisa menjadikan perkara mubah jadi ibadah. Ya, perkara biasa jadi ibadah. Contoh, duduk di masjid.
Ya, duduk di masjid bapak-bapak nih, sama-sama saya duduk. Ya, tapi saya niat i'tikaf, bapak nggak niat i'tikaf, saya pahalanya dapat banyak. Selama saya duduk, walaupun saya tidur di masjid, tetap dapat niat pahala i'tikaf. Sedangkan bapak nggak niat i'tikaf, ya kayak duduk biasa aja, nggak dapat pahala. Nah ini bedanya niat. Ya, makan perkara biasa, mubah, nggak makan juga dosa, makan juga nggak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, maka jadi ibadah. Saya niat makan dengan niat, ya saya makan dengan niat supaya saya bisa mensyukuri nikmat Allah. Saya niat makan nyenengin istri saya yang masak. Saya niat makan biar badan saya kuat untuk ibadah. Saya niat makan untuk menjalankan rezeki yang memberikan perkara yang halal. Niat itu banyak. Niat itulah yang membedakan antara orang yang satu dengan orang lain. Makanya dikatakan an-niyah matiyah. Niat itu kendaraan seseorang. Ya. Jadi kadang pekerjaan kita sama, cuma karena yang satu punya ilmu atau enggak, jadi beda nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad Rasulku, sama enggak orang yang berilmu sama enggak punya ilmu? Beda. Ya, orang ilmu makan, orang bodoh makan. Beda, yang satu mengandung pahala karena dia niat banyak, yang satu enggak mengandung pahala, kayak makan buah, sama kayak ayam makan, kambing makan. Nah, ini membedakan ilmu, orang punya ilmu apa enggak. Ya, maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang punya ilmu dengan derajat yang tinggi. Di mana Allah angkat derajatnya? Baik di dunia maupun di akhirat. Dan karena itu jangan kendor cari ilmu. Kita alhamdulillah Masjid Al-Hidayah ini tiap hari Senin sampai Kamis ada pengajian. Tergantung kitanya mau apa enggak nih nyari ilmu. Ya. Ini derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini dimuliakan. Orang mau jadi pimpinan harus punya ilmu. Seorang bos perusahaan punya ilmu. Seorang presiden pemimpin negara punya ilmu. Ya. Seorang kiai pemimpin umat harus punya ilmu. Ya, dimuliakan di dunia. Ya. Kalau lewat orang yang punya ilmu suruh minggir dari namanya. Ya. Nah, kiai lewat ceramah nih, acara maulid, yang mau banyak ngumpul ribuan. Kiai datang belakangan, turun dari mobil, orang suruh minggir. Kiai, orang minggir semua. Kiai lewat. Ya. Kenapa tuh? Coba kita orang biasa datang, lambat sendirian nih, kira-kira ada yang minggir nggak? Kagak, mau depan ke depan yuk, penuh, belakang gitu. Nah beda ilmu yang meninggikan derajat orang. Ya. Belum lagi ntar pulang jamaah-jamaah, ya berkatnya kecil, ya kiai beda berkatnya. Ya. Yang lain kadang cuma dapat Indomie 3, kiai 5 Indomie. Ya, mie gorengnya setengah kilo, kiai 2 kilo. Ya, ada tambahan sirupnya, tambah beda. Kenapa? Ilmu. Itu di dunia tuh, baru di dunia. Gimana di akhirat? Nah, karena itu ya cari ilmu, ya. Kata para ulama Arab, mal fakhru illa bil ilmi, katanya. Kebanggaan tidak ada yang sempurna kecuali dengan kebanggaan ilmu. Orang bisa mulia itu karena punya ilmu. Walaupun satu kaum itu jumlahnya kecil tapi berilmu semuanya, itu lebih mulia dibandingkan orang banyak tapi nggak punya ilmu. Nah, ilmu itu penting, ayo cari ilmu, khususnya ilmu agama. Ya, ini kan. Jadi niat itu benar. Begitupun tayamum butuh niat. Di mana niatnya? Nah, ya. Niatnya fayanwi istibahat as-shalah. Niatnya beda sama niat wudu. Kalau wudu nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, boleh. Nawaitu raf'al hadatsil asghar, boleh. Nawaitul wudu'al wajib, boleh. Ya, tapi kalau tayamum niatnya nawaitu istibahat as-shalah. Saya niat agar diperbolehkan sholat. Kenapa nggak boleh nawaitu raf'al hadatsil asghar atau akbar? Karena namanya tayamum itu bersuci secara darurat saja. Jadi dia nggak bisa mengangkat hadas, nggak bisa menghilangkan hadas. Hadasnya masih ada, cuma diperbolehkan aja sholat. Paham maksudnya? Misalnya kita batal untuk kita, ya, kentut atau kencing, kita pengen sholat, akhirnya nggak ada, ya, padahal kita punya hadas kecil. Atau kita habis kumpul sama istri kita, punya hadas besar, pengen sholat, akhirnya nggak ada. Ini gimana ini? Sedangkan saya punya hadas. Ya, kalau kita mandi junub, hadasnya hilang, terangkat. Kalau kita wudu, hadas kecilnya hilang, terangkat.
Tapi kalau tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Dia cuma diperbolehkan saja untuk sholat. Hadasnya masih ada. Makanya niatnya nggak boleh niat mengangkat hadas. Nawaitu istibahat sholat. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Paham kira-kira? Paham ya? Kenapa nggak boleh niat mengangkat hadas? Karena dia tidak bisa mengangkat hadas. Ya. Baik. Kapan waktunya niat? Nah, waktunya niat beda sama waktu niatnya wudu. Waktu niat tayamum la budda min qarni niyyah bin naqli ma'astidamiha ila mas'i syai'in min al-wajhi. Ya. Nih, ulama beda pendapat masalah niat tayamum. Kalau wudu kan gampang. Kita ambil air, ya. Kemudian kita siram wajah kita, dalam hati kita nawaitul wudu lillahi ta'ala. Sah. Ya, atau nawaitul rafa'al hadatsil asghar, boleh. Ya. Tapi kalau tayamum ini niatnya, ya, menurut pendapat pertama dari mulai ngambil. Nah, misalnya di sini nih, kita niat dalam hati kita nih, nawaitu tayammum listibahati shalah, ya, listibahati shalah. Dan ini dari awal niat, terus niat ini kita panjangkan sampai menyentuh muka kita. Jadi kalau misalnya saya lafadzkan, tapi kan niat di hati ya, bukan dilafadzin. Lafadz itu sunnah doang. Yang wajib itu yang di hati, yang dianggap. Seandainya lisan kita ngomong, di hati kita nggak niat, nggak dianggap, nggak sah. Ini saya contoh doang nih. Seandainya hati saya berbicara begini, nawaitu tayammum listibahati fardhus shalah. Nah, gitu. Pak, jadi mulai ngambil sampai naruh debu ke muka ini niat. Beda sama air wudu. Kita ngambil dulu, ketika air nyentuh wajah baru nih niat. Tapi tayammum beda. Ketika mulai ngambil debu sudah niat. Terus panjangkan sampai menyentuh wajah. Ya, nawaitu tayammum listibahati shalah. Atau pendapat kedua, waktu ngambilnya niat, ketika di tengah-tengah sebelum nyentuh wajah boleh putus, pintar ketika nyentuh wajah niat lagi, ada yang bilang gitu. Waktu ngambilnya niat, tengah-tengah putus nih, nawaitu tayammum listibahati shalah, kan berdiri, baru nyentuh wajah, nggak apa-apa tapi niat lagi, nawaitu tayammum listibahati fardhus shalah. Saya niat tayammum untuk diperbolehkan sholat. Jelas kira-kira? Ada dua pendapat. Yang ada yang mengatakan harus dipanjangkan terus, nggak boleh putus. Ada yang bilang nggak apa-apa putus tengah-tengah, tapi ketika nyentuh wajah niatlah. Jelas kira-kira? Ini niat tayamum. Beda ya sama wudu ya, nggak sama. Ya. Nah ini. Nah, dalam niat tayamum ini ada 3 derajat. Nah, ya beda sama wudu. Wudu nawaitul wudu lillahi ta'ala, udah mau sholat fardu boleh, sholat sunat boleh, nyentuh Quran boleh, nggak ada bedanya, tawaf boleh. Kalau tayamum beda. Ya, 3 derajat. Derajat pertama, niyatus istibahati fardhu shalah atau fardhu tawaf. Yang pertama tayamum dengan niat diperbolehkan mengerjakan sholat fardu atau tawaf wajib. Nah, kayak tadi nih, nawaitu tayamum istibahati fardhu shalah. Saya niat tayamum untuk dibolehkan mengerjakan sholat fardu. Kalau niatnya seperti ini, niat tayamum untuk sholat fardu, apa yang boleh? Fayastabihu biha fardhan wahidan wa jami'an nawafil wa jami'a ma yaftaqir bila tayammum. Nah, kalau niatnya tayamum untuk mengerjakan sholat fardu, maka dia diperbolehkan mengerjakan satu sholat fardu saja. Misalnya tadi zuhur nih, air nggak ada, tayamum. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan mengerjakan sholat fardu. Berarti dia boleh sholat fardu zuhur sekali. Dan juga diperbolehkan mengerjakan sunnah berapapun dia mau. Qobliyah boleh, ba'diyah boleh, sholat hajat boleh. Dan juga diperbolehkan untuk melakukan perkara yang membutuhkan bersuci, seperti menyentuh mushaf, ya, sujud syukur. Ini masalah sujud syukur kita bahas di bab sholat, ya. Jangan kadang suka salah kaprah sujud syukur ini. Sujud syukur itu syarat-syaratnya sama seperti syarat sholat, nutup aurat, ya, punya wudu, madhab qiblat. Kadang kita kagak nih, ya. Artis-artis ada, ya, lagi dapat berita apa gitu, atau pemain bola, ya, habis ngegolin, sujud syukur. Kiblatnya gimana? Pakai celana segini, ya, nggak sah, nggak punya wudu kadang, ya, nggak sah. Jadi sujud syukur itu sama seperti sholat, ya, walaupun cuma gerakannya sujud doang, tapi syaratnya sama seperti sholat. Harus madhab kiblat, harus suci dari najis, harus untuk aurat, harus bersuci, gitu ya. Nah, kalau kita tadi niat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu, maka yang diperbolehkan sholat fardu sekali, ya, zuhur misalnya. Tapi sholat sunat silakan bebas berkali-kali juga boleh. Jelas kira-kira? Jadi nggak perlu habis sholat fardu nih zuhur, Ustaz saya mau ba'diyah nih Ustaz, tayamum lagi nggak usah tayamum lagi.
karena hukumnya sunnah. Dan ente tadi niat sholat fardu. Ya, jadi derajat yang paling tinggi itu niat diperbolehkan untuk mengerjakan sholat fardu atau tawaf wajib misalnya kalau orang pergi haji atau umrah. Ya, ini pertama. Yang kedua, niatus tibahatus shalah au nafdhis shalah au tawaf au shalatil janazah. Nah, yang kedua, derajat kedua nih, ya. Apabila orang niat niat tayamum agar diperbolehkan mengerjakan sholat tanpa dia bilang sholat fardu. Saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat, tapi nggak nyebut fardu. Ya, ini derajat kedua nih. Kalau tadi menyebutkan sholat fardu. Atau niatnya saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat sunnah, ya, untuk diperbolehkan sholat sunnah. Atau saya niat tayamum untuk diperbolehkan mengerjakan sholat jenazah, atau diperbolehkan tawaf, tanpa menyebutkan tawaf fardu. Niat ini maka yang diperbolehkan semua jenis sholat sunnah boleh, tapi fardu ain nggak boleh. Paham maksudnya? Kalau ada orang niat, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat, nggak nyebut fardu ya. Atau saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat sunnah. Atau saya niat tayamum untuk diperbolehkan tawaf. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat jenazah. Kalau niatnya ini, maka dia hanya diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah saja berapapun dia mau. Tapi sholat fardu nggak boleh, karena derajatnya di bawah sholat fardu. Paham nih? Misalnya tadi jam 8 kita mau duha, ada air, gimana nih? Kita tayamum. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat duha atau sholat sunnah, ya. Maka silakan kita mau sholat duha berapa rakaat, ya. Mau sholat istikharah berapa pun, sholat hajat berapa pun dengan satu tayamum. Tapi begitu masuk zuhur, boleh nggak langsung sholat zuhur? Nggak boleh lagi, karena ini tayamum untuk sholat sunnah, nggak boleh dipakai untuk fardu. Jelas? Paham kira-kira? Ya, oke. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, niatus tibaha masjid mushaf. Ya. Yang ketiga ini orang niat tayamum agar diperbolehkan untuk menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf itu bukan sholat fardu, bukan sholat sunnah, tapi menyentuh mushaf harus dengan bersuci terlebih dahulu. Ini mazhab kita, akan mazhab lain ya, sama seperti kita. Jadi ulama kita mengatakan nggak boleh, misalnya Al-Quran, nggak boleh kita pegang Al-Quran kalau kita nggak punya wudu. Ya, kalau kita nggak punya wudu kecuali darurat. Gimana darurat? Misalnya ini Al-Quran jatuh di tengah-tengah jalan. Ini kalau saya nggak selamatin di Quran, dijejak orang, jok mobil, jok motor, jok orang. Kalau saya wudu dulu, keburu habis injek orang. Ya, gimana selamatin Quran? Angkat tuh Quran. Ya, tapi kalau seandainya memungkinkan wudu tanpa diinjak-injak orang, tanpa ya dikotori orang lain, ya makanya wudu dulu, ambil Al-Quran. Ya, jadi kalau darurat boleh kita memindahkan Al-Quran. Nah, kadang orang salah kaprah begini. Ya, saya pakai ini aja dah, sorban. Pegang Quran, ya nggak punya wudu nih. Saya pakai sorban aja. Boleh nggak? Kagak boleh. Ya, ini menyentuh mushaf. Ya, beda sama bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Kalau bersentuhan kulit ada penghalangnya, nggak batal. Ya, kalau Quran walaupun ada penghalangnya, ente pegang tanpa wudu, tanpa bersuci, tetap haram. Kenapa? Ilahnya beda, alasannya beda. Bersentuhan kulit itu ilahnya syahwat. Ya, orang kalau bersentuhan kulit biasanya akan timbul syahwat. Tapi kalau ditutupin sama baju agak berkurang syahwatnya, bahkan bisa hilang. Ya, beda. Kita nyentuh istri kita dengan pakaian, dengan busana, atau menyentuh tanpa busana, beda. Yang udah nikah tahu, ya. Tapi kalau Quran, ilahnya itu alasannya bukan syahwat, tapi ta'zim, penghormatan terhadap Al-Quran. Jadi walaupun ente pegang begini, ente nggak punya wudu, tetap aja ente nggak hormatin Quran. Wudu dulu. Ya, kadang kita na'udzubillah ya. Saya ingat orang-orang sekarang mungkin fahamnya dari guru-guru saya nggak ngerti juga. Naruh Quran, haraman, belantai. Ya Allah, ini kalamullah. Ya, main sembarangan aja ente. Ya, kadang ngasih Quran lempar-lempar. Kita diajarin, saya masih kecil itu waktu mengaji, ya guru ngaji, diajarin orang tua saya pegang Quran nih. Kita kan pegang Quran begini nih, dimarahin saya orang tua saya. Pegang begini, peluk, disuruh peluk, pegang Quran. Hormat sama Quran. Jadi benar-benar adab sama Quran.
Bahkan ulama mengajarkan kita kalau kedatangan guru kita atau atasan kita, kadang kita diri menyambut dia. Tapi kadang kalau dikasih Quran kita santai-santai aja. Padahal kata ulama, Al-Quran haknya lebih mulia, lebih agung dibandingkan manusia. Jadi kalau dikasih Al-Quran kita terima dengan hormat. Ini kadang orang sembarangan main taruh-taruh aja. Kadang kalau lagi ngadain tahlil, ya kan ada Yasin tuh, Majmu' Syarif, ada Yasinnya, ada Kahfi, ada Waqi'ah di situ, ada Ar-Rahman, main taruh-taruh aja Al-Quran. Ini ada ayat-ayat Allah di situ, ada kalam Allah di situ. Saya hormatin loh. Ya, jangan kayak orang-orang bodoh yang ngerti ilmu. Ya, ini kan cuma tulisan doang. Tulisan ini imam kita, kuduahnya kita, buku pedoman kita yang Quran. Hormati, ya, hormatin ya Allah, hormati syiar Allah ini. Ya, jadi ayo ketika menyentuh mushaf harus dalam kondisi bersuci. Ya. Nggak boleh, harusnya wudhu lagi. Ya, makanya biasakan Nabi itu menganjurkan kita umat Nabi Muhammad dianjurkan mudawamatul wudhu, melanggengkan wudhu setiap saat. Setiap batal wudhu lagi. Jadi setiap waktu itu setiap detik usahakan kita punya wudhu. Kentut biarin, jangan tahan wudhu lagi. Ya, ini orang kata Rasulullah, orang yang mendawamkan wudhu seperti ini, ya, ini nanti yang faedah terbesar matinya nanti husnul khotimah biasanya. Apa? Nah, di handphone bagaimana? Saya nanya sama guru saya, itu beda pendapat ya para ulama. Karena handphone yang dikatakan mushaf itu kan suhuf lembaran, sedangkan handphone bukan lembaran. Ya, sekarang ada Android itu. Ya, ada yang mengatakan tetap harus bersuci juga, karena memang dalamnya ketika Al-Quran lagi nongol. Cuma kalau pas gambar layar ya enggak, gitu ya. Cuma ketika Al-Quran lagi keluar tulisannya harus, ada yang mengatakan harus punya wudu, ada yang mengatakan yang enggak, karena ini bukan lembaran. Cuma untuk lebih hati-hati ihtiyat, karena ulama beda pendapat, sebaiknya kita berwudu. Dan pahala orang yang baca Quran dengan wudu tanpa wudu, pahala beda. Ya, beda pahalanya. Nanti baca Yasin, ya, nanti hafal Yasin nih, baca nggak pakai wudu, ada pahalanya, ada. Ya, tapi Anda baca Yasin, Anda berwudu, nilai pahalanya pun beda. Per huruf itu beda. Ya, kalau Nabi mengatakan satu huruf dibalas 10 pahala, alif lam mim kan 3 huruf 30 pahala. Ya, itu kata para ulama 30 itu bagi orang yang baca tanpa wudu. Tapi kalau dibaca dengan wudu bisa jadi 50 pahala per huruf. Bahkan kalau dibaca dalam sholat bisa jadi 100 pahala dalam tiap huruf. Nah, ya. Oke, ayo kalau misalnya kita punya handphone yang baca Quran, ya sebaiknya kalau ada beda pendapat nih, sebaiknya kita hati-hati, kita ambil air wudu dulu. Ya, selain untuk menjaga khilaf para ulama dan juga untuk memperbanyak nilai pahalanya. Gitu, paham kira-kira? Ya. Nah, kalau ada orang tayamum niatnya untuk diperbolehkan nyentuh mushaf, maka dia hanya boleh sujud syukur, sujud tilawah dan menyentuh mushaf saja. Enggak boleh dia sholat sunnah, enggak boleh dia tawaf, enggak boleh dia sholat fardu, karena derajatnya di bawah. Jadi ada 3 ya. Ada derajat sholat fardu, ada derajat sholat sunnah, ada derajat menyentuh mushaf. Kalau sholat fardu dia boleh sholat fardu sekali, dan sunnah yang lain-lainnya, dan menyentuh mushaf boleh. Kalau derajat kedua dia niatnya untuk sholat sunnah, maka dia boleh sholat sunnah berapapun banyaknya, dan dia boleh menyentuh mushaf, boleh sujud syukur, boleh sujud tilawah. Tapi kalau dia niat tayamum untuk diperbolehkan menyentuh mushaf, maka dia hanya diperbolehkan menyentuh mushaf saja, ya. Kemudian diperbolehkan sujud tilawah dan sujud syukur. Sedangkan sholat fardu atau sunnah tidak diperbolehkan. Jelas kira-kira? Nah, ini 3 jenis niat dalam tayamum, ya. Nah, ini rukun yang kedua, dari mulai memindahkan debu. Yang kedua niat. Besok insya Allah yang ketiga mashul wajhi, membasuh wajah. Bagaimana caranya membasuh wajah ketika tayamum? Insya Allah pertemuan berikutnya, ya. Ada pertanyaan? Sesuai tema atau di luar tema, silakan sebelum itu. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, kita tutup kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ilmu yang kita bahas di siang hari ini bermanfaat buat kita, bisa kita fahami, ya, suatu waktu mungkin bisa kita amalkan, ya, syahadat Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita punya membuat ibadah kita benar di mata Allah Subhanahu Wa Taala, lebih cinta sama Allah, lebih dekat sama Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari guru-guru kita yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dengan ilmunya kita dapat kenal Allah, dapat mencintai Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan nikmat yang luas di alam barzahnya, berbanyak amal ibadahnya,
taala agar mati kita nanti dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adhab al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina